Halo guys, malam ini fokus dulu di trading. Jadi aku sebelumnya ada bikin coding buat plugin di server Rust. Ini lagi jalan tuh servernya. Jadi aku stop dulu. Jadi aku lagi ada build plugin di server Rust ini. Karena market lagi bergerak dan bikin gak bisa tidur di Alpaca, dijual di 3000, ternyata dia balik ke 3700. Sial. Sudahlah. Eh Akhirnya ya udah berdarah-darah dulu. Malam ini agak unik di modelnya si aku trading, karena si AI ku kan agak lolah karena hardwarenya kayak begini. Jadi untuk mengimbanginya ya udah kita pakai otaknya dijadiin dua tuh. Udah begini lotnya mau ngomong apa tuh? 100% bisa jadi malam ini CPU kebakar lagi. CPU kabelnya kebakar lagi. Kemungkinan begitu. Karena 100% terus kemarin kasusnya seperti itu ya, jam 2 bau gosong langsung hancur kabelnya. Tapi aku harap sih nggak nyampe segitu. Mungkin aku akan close juga. Cuman kalau udah begini kadang ya mau gimana gitu kan. Ya ini tadi habis ngejual, kita akan proses lagi. Jadi pokoknya si AI itu on control lah, kontrol komen, ini kontrol komennya. Jadi aku yang analis datanya, kan aku nggak fokus tuh ke AI. Jadi aku suruh AI suruh pantau market, aku ngasih analisisnya langsung lebih detail. Jadi nggak usah nunggu refresh, pokoknya tungguin. Kayak tadi sebelumnya apa bisa dilihat nggak lognya di sini ya. Jadi sini aja deh tuh. Meskipun ADX menunjukkan tren kuat di 33.97, RSI berada di level overbought dan data historis dalam time frame RL Agent mendeteksi sell block dan Q value saat ini semuanya 0, mengindikasikan ada sinyal beli atau hold yang kuat. Prediksi sebelumnya merekomendasikan sell karena sudah mencapai target profit dan kondisi pasar saat ini mendukung rekomendasi tersebut. Jadi emang sebelumnya udah, tapi ini lama, jadi aku harus manual. Udah jelas harganya ini up gitu kan, tapi ini lama, masih mikir dulu dia. Aduh susah. Akhirnya ini udah running yang kesekian, karena mainnya kecil-kecil ya, cuman ribuan doang, nggak nyampe ratusan. Mainnya ribuan tapi sering aja. Ini sekarang lagi mau fokus ke time frame 14 4 jam. ini agak semangat jadinya. Nah, di time frame 4 jam dia bagus banget ya kan, lakukan posisi entry yang potensial. Kedua, tetap pantau time frame 5 menit karena ada potensi harga kembali ke 220 tuh. Ke arah sini kan aku suruh pantau. Jika harga melewati 2200, tahan posisi sampai pergerakan minimum 2 kali berturut-turut. Turun ini salah nanti. Dia ya nggak bisa ini tuh, nggak bisa diklik ini, Cok. Ini berturut-turut nih kayak gini, dia akan merubah dia punya sikap trading ya kan. Betul, di time frame 6 menit ambil posisi entry segera tuh, kita suruh beli di sini. Ini harusnya tambahin satu lagi, lakukan hold. Kalau sudah melakukan pembelian, lakukan hold sampai instruksi berikutnya gitu. Jadi dia akan selalu pantau di fokus ke 4 jam. Dia akan mencari entry potensial, maksudnya entry open posisi buat masuk. Nanti setelah itu tak suruh close lah gitu, suruh exit. Karena mau nggak mau di 5 menit dia pasti balik ke zona bawah kalau benar. Makanya suruh cari posisi dia yang bagus. Dia kan tetap lihat, pantau market tuh, harga-harganya dia lihat terus, aku kan nggak lihat. Terus dia bisa mikir sendiri lah, nih kayak aku punya orang aja lah yang suruh nungguin trading inilah. Terus saya suruh tetap pantau ya di 5 menit. Kalau harganya nyentuh di zona-zona ini, kalau dia bablas turun, kemungkinan kan di 2000-an lagi. Kemungkinan yang paling parah kan dia bakal amblas ke sini nih, 0 lagi, nggak ada kenaikan. Kalau dari 1 jam kan dia chartnya kacau di 1 2 3, ini harusnya dia naik ke sini tapi dia bablas turun, tapi ini ada pentalan. Takutnya ini titik tertinggi terakhir, habis itu dia bablas turun. Menurutku sih kayak gitu. Jual dari 4 jam sih oke, cuman kayaknya ada pembalikan harga lagi kayak ke bawah lagi. Kayaknya sih.
atau pakai model penurunan kecil-kecil nyampe besok pagi ya nggak tahu ya. Ya wes, tak tungguin dulu ini market ya, karena mumpung ada duitnya di sini, ada makanan di sini, lagi rame marketnya, jadi tungguin. Lumayan buat beli beras. Gitu cuy. Udah pantau-pantau aja di sini. Tadi alpaca beneran bikin sakit, aku beneran suka ini. Pikirku udah menyakitkannya, nggak kira-kira dia turunnya terus-terusan kan. Tiba-tiba aku lagi di multi, kucuk-kucuk dia bergerak ke atas. Aku di chatnya itu kan, aku lagi pantau di chatnya dipakai handphone ya, karena nggak kuat PC kan, aku chat pakai handphone. Jadi aku ngeliat orang chat di chat ini, chat roomnya itu di handphone. Aku ngelihatnya di sana. Alpaca nggak disinggung-singgung, jancok. Ketika aku ngelihat aku intip ke sini market tuh asu, udah tiba-tiba 15% bangke. Nggak ikutan. Udah 3000 up ke atas dia, karena posisi kayak gini Alpaca. Dia ini sadis, tradernya disikat langsung amblas begini ya, menyakitkan. Mana aku lagi jual di 3000 lagi, suwe nggak? Dia langsung ngegas ke atas tuh. Aku jual di sini, katanya sampai 3600 bos, asik. Ya kan selama ini tracking recordnya dia kan naiknya kecil-kecil ya, nggak akan kusangka dia akan setinggi ini, nggak nyangka. Karena FOMO-nya kenceng ya, ngikutnya begitu. Ini sih 12 turun lagi sih, kayaknya di 3000 lagi. Udah pantau 2 tempat aja, tapi kayaknya satu dulu, karena mampunya satu komputer, yang harus punya satu komputer lagi sih. Kalau ada rezeki lebih lah. Selama potensial bisa diperjuangkan, tetap diperjuangkan. Kalau nggak bisa diperjuangkan ya ditinggalkan gitu sih pola. Oke, thank you. Itu aja bro. Ini apa dia bilangnya? Level overbought, historis dan time frame menunjukkan volatilitas yang signifikan. Prediksi AI sebelumnya mendekati untuk sell. Ya. Terus lebih tinggi dari hold. Apa sih ini? RA again strong buy. Di signal Q value-nya ada lebih daripada 1,5, tapi Q value untuk sell-nya lebih tinggi dari hold. Potensial untuk turun. Ini internetnya juga gaple ini. Wah, jahe tenan. Nggak ada yang bener internet juga. Wah, muter-muter data jadi kacau gini. Apa ini? Terus koreksi ya, untuk ini ada potensi koreksi turun, perlu tetap pemantau di time frame 5 menit seperti yang diinstruksikan untuk melihat tuh. Di sini dia merubah sih kan. Untuk melihat apakah harga kembali ke 220 sebelum melakukan aksi apapun, rekomendasi hold itu. Jadi kita melakukan komennya, iya. Si AI nggak monoton pakai itu, jadi kita bisa kontrol pakai komen bro. Jadi apapun komen yang akan kamu keluarkan di sini, bisa ngambil sikapnya dia lebih dapat gitu. Jadi di sini tetap kita yang harus mikir mau menentukan open posisinya di mana, bukan bener-bener AI suruh analisa sendiri. Tapi kalau kalian bisa aja sih perintah yang sebelumnya, karena aku statusnya urgency ya. Ini udahlah, aku AI ini karena aku punya PC, dia time frame-nya jelek banget, aku standby di sini udah. Karena aku kasih coding biar dia jalan sendiri, aku juga bisa jalan, dapetin duit ya, meskipun cuma 10.000 lah, nyampe pagi dapat 100.000 misalkan gitu ya, syukur lah gitu. 100.000 di dalam rumah ngejogogrok gitu kan, kali-kali aja dapat 200.000 misalkan gitu. Modal kecil ngarepe nggak usah gede-gede lah, itu udah besar lah. Dapat 50.000 aja gede lah. Pokoknya nggak usah banyak-banyak lossnya aja, dikit itu udah syukur banget aku mah. Mau modal gede juga nggak ada bro, makanya mulainya dari minus ini. Mulainya untung-untung 100.000 atau 50.000 gitu aja wes. Nanti dulu kalau mau main ke situ tahan dulu deh, pokoknya tahan dulu, jangan terburu-buru, pokoknya santai dulu, nggak bisa dipaksakan tuh, nggak bisa. Meskipun aku punya tools yang kayak gini, jangan dipaksain dulu lah. Kita harus terbiasa dengan alat ini alat juga baru bagiku. Aku mengembangkan ini kan bulan ke-5 ya tahun ini ya, ini tahun udah masuk ke bulan 5, berarti bulan 5 ini aku mau menikmati. Aku punya hasil tools yang menurutku ini luar biasa. Ini
tools yang menurutku ini berkah lah buat aku mengelola market. Ini penting banget bagiku. Jadi kayak sekarang dia jadi ujung tombak di dunia market, dia yang menjalankan prosesnya. Aku mah cuma ngeliat-ngeliat aja kayak gini. Kalau sisanya ya udah serahkan ke AI semua, dia yang jalan, dia yang aku akumulasi dan yang lain. Untuk AI sendiri aku juga belum kembangkan lagi, aku masih pakai AI yang lama. Yang model RAG aku juga belum kembangkan lagi, belum aku sentuh-sentuh. Jadi aku lagi sentuh ke area game server sih. Kalau AI udah bisa jalan, aku bisa kontrol. Nah itu game server aku mau up. Kali aja di game server nanti ada kehidupan juga, aku bisa kontrol sekaligus gitu loh. Ada si AI buat trading sama buat buat ini apa game server gitu. Jadi ada dua kehidupan digital yang ada di sini, itu bisa berjalan on control lah. Gitu cuy.